Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 tentang ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kalian. Tujuan dan hasil yang diinginkan oleh Allah dari puasa ini la'allakum tattaqun adalah bagaimana puasa itu menghasilkan ketakwaan pada diri orang yang berpuasa, yaitu diri orang-orang beriman tadi. Nah, di sini kita akan berbagi tentang kenapa ayat ini dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pernah kita bahas ya beberapa hari yang lalu bahwasanya surat Al-Baqarah 183 ini kenapa dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seorang ulama tafsir Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, ayat ini dimulai oleh Allah ya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, digerakkan dan dibangkitkan oleh Allah keimanan hambanya. Kenapa? Liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yudhkiya fihim jadwatal iman. Sebab kalau iman itu sudah tergerak, iman itu sudah bangkit, maka apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman tadi dia akan taati. Bahkan bukan hanya sekedar dia taati, wa yudhkiya fihim jadwatal iman. Dia ketika mentaati apa yang menjadi konsekuensi daripada bangkitnya iman tadi, bukan hanya sekedar mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan harta, bahkan nyawa pun. Kalau memang sudah panggilan iman, mereka siap untuk melakukan hal itu semua. Bahkan bukan hanya sekedar itu, wa yudhkiya fihim jadwatal iman. Ketika dia melakukan hal itu, ketika dia melakukan pengorbanan itu, dia mendapatkan sesuatu yang disebut dengan jadwatal iman, halawatul iman, nikmatnya dan bahagianya menjadi orang yang beriman. Nah, disinilah kenapa Allah mulai ibadah puasa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, agar puasa yang dilakukan ini bukan karena apa-apa, tapi semata hanya karena iman, semata hanya karena Allah, semata hanya karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman yang sudah dijadikan landasan hidup, iman yang sudah dijadikan dasar dalam kehidupan, maka apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman itu dilakukan dengan senang hati. Nah, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang alhamdulillah selama 1 bulan penuh ini mampu membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul imannya bangkit, sehingga ibadah puasa ini kita lakukan dengan senang hati, dengan bahagia, sehingga apa yang diinginkan hasil dari puasa ini tercapai pada diri kita. Nah, dalam hal ini ada satu ungkapan yang mungkin pernah kita dengar. Seorang ilmuwan almarhum Profesor Dr. Subki Abdul Qadir, waktu itu dia mantan dirut rumah sakit di Yarsi Cempaka Putih, dia mengatakan tidak makan, tidak minum karena telat, karena sibuk kerja, ya, maka itu akan menimbulkan badan sakit, perut sakit, kepala pusing, bahkan mata kunang-kunang. Tapi mengapa kok tidak makan dan tidak minum bahkan sampai 16 jam karena berpuasa, itu justru badan sehat, subhanallah. Nah, inilah salah satu apa yang disebut dengan nikmatnya menjadi orang yang beriman. Manusia, ya, di dalam setiap diri manusia itu ada yang disebut dengan satu yaitu satu lendir yang namanya amilase. Ya, amilase ini fungsinya di dalam tubuh manusia, apapun makanan yang masuk, minuman yang masuk ke dalam tubuh dinetralisir oleh amilase ini. Maka saripati dari makanan-makanan yang telah dinetralisir oleh apa yang disebut dengan amilase ini, saripatinya itulah yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan tidak pernah salah tempat. Vitamin A pergi ke tempatnya, vitamin C pergi ke tempatnya, vitamin E pergi ke tempatnya, vitamin D pergi ke tempatnya. Nah, sisa dari makanan-makanan dan minuman
yang setelah diolah oleh amilase ini, enzim amilase ini, nah sisanya itulah yang kita buang. Ya, yang kita buang. Maka ketika kita selesai melakukan apa yang disebut dengan melaksanakan buang air, misalnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Ghufranaka, maha aku mohon ampun kepadamu ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala penyakit yang ada pada tubuh saya, dan dengan itu aku jadi sehat. Nah, subhanallah. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu biasanya maksimal bertahan hanya 5 jam. Artinya setelah 5 jam harus masuk asupan baru, makanan baru sebagai sumber energi. Maka bagi orang yang imannya sudah bangkit, imannya tergerak, nah kekuatan iman, kesiapan mental, kesiapan fisik untuk berpuasa ini secara psikosomatis mampu mengeluarkan satu kekuatan yang mampu mencairkan tumpukan lemak-lemak yang berlebih dalam tubuh kita, yang sebetulnya itu akan mengakibatkan apa yang disebut dengan penyakit. Nah, cairan lemak inilah yang semestinya 5 jam setelah makan itu kita harus memerlukan makanan baru, tapi ada penggantinya cairan lemak ini. Maka amilase tadi walaupun tidak mendapatkan makanan, ada cairan lemak yang mengganti. Maka walaupun tidak makan setelah 5 jam, maka amilase tadi tidak mendatangkan dampak negatif kepada organ-organ yang lain. Insya Allah kita akan sehat. Kenapa sehat? Karena lemak-lemak yang berlebih dalam tubuh kita itu mencair. Dan kita tahu sebagian besar penyakit yang ada dalam tubuh adalah karena tumpukan lemak yang berlebih. Makanya orang yang berpuasa betul-betul karena iman, insya Allah akan tercapai apa yang disebut dengan kesehatan. Makanya Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, sumu tasihu, berpuasalah engkau maka kau akan sehat. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan puasa ini kita mendapatkan imun tubuh yang terjaga, sehingga dalam kondisi yang kita tahu sekarang COVID-19 ini, mudah-mudahan imun kita terjaga dan kita diselamatkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak betul-betul tidak terpapar dengan virus ini. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh ini membuat kita semakin sehat, imun tubuh kita semakin bagus, karena hal-hal yang negatif dalam tubuh itu dengan mencairnya lemak-lemak itu insya Allah akan keluar. Toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita dengan kita berpuasa mudah-mudahan juga keluar, sehingga betul-betul kita sehat walafiat. Nah, mudah-mudahan ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat, mudah-mudahan betul-betul tercapai pada diri kita, sehingga badan kita ini senantiasa mampu melakukan aktivitas ibadah apapun dan mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang memang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan, ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Makanya jangan coba-coba berpuasa kalau iman kita belum bangkit. Kita ikut-ikutan misalnya, maaf, sahur misalnya jam 4, jam 10 pagi, itu sudah merasa lapar, sudah merasa ingin masuk satu makanan yang baru. Kenapa? Karena berpuasanya bukan karena imannya, karena ikut-ikutan, atau karena faktor yang lain, bukan karena imannya bangkit. Inilah salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman Allah surat Al-Baqarah 183 ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, agar kita bisa menikmati ibadah puasa Ramadan ini, dan puasa Ramadan ini kita sambut dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga betul-betul kita bisa mencapai apa yang diinginkan dengan hasil yang maksimal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.